Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai landasan khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021, di minggu yang pertama setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Dalam tuntunan topik di minggu yang pertama setelah Trinitatis, yaitu jangan menghujat Roh Kudus. Saudara yang terkasih, membawa perubahan yang besar atas dunia ini adalah misi kedatangan Tuhan Yesus. Berita sukacita yang ia bawa adalah keselamatan dan hidup yang kekal di dalam namanya. Tuhan Yesus hadir dengan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai Mesias, sekaligus sebagai seorang guru yang selalu melayani dengan sungguh. Pelayanan Yesus menjadi teladan yang patut dicontoh oleh setiap orang dari masa ke masa di tengah dunia ini. Dari satu tempat ke tempat yang lain, Tuhan Yesus menelusuri berbagai tempat dengan tak pernah mengenal lelah. Bersama para murid yang ia pilih, Tuhan Yesus mewartakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah nyata hadir di tengah dunia ini. Ada berbagai metode pelayanan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, baik melalui pengajarannya, melalui khotbah, dan berbagai mujizat. Semuanya itu membuat semakin banyak orang
yang mau mengikut Dia, dan mereka semakin percaya bahwa di dalam Kristus terdapat kuasa Allah yang sungguh agung. Yesus mengajar dan memberitakan Injil kepada orang banyak. Ia juga menyembuhkan banyak orang yang menderita dalam hidupnya. Orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang lumpuh dapat berjalan. Orang buta dapat melihat. Yang bisu dapat berbicara. Bahkan yang mati bangkit dari kematiannya. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Dia adalah Firman yang telah menjadi manusia, yang berinkarnasi menjadi seorang manusia, Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang terkasih, dalam perikop khotbah minggu ini adalah merupakan kisah awal pelayanan Tuhan Yesus setelah Ia memilih 12 rasul yang mendampinginya dalam mewartakan Injil Kerajaan Surga. Dalam Injil Markus ini dikisahkan bagaimana situasi pelayanan Tuhan Yesus yang mendapat sambutan yang hangat dari orang banyak. Saat itu, ada begitu banyak orang yang berkerumun yang ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dan ada yang ingin dilayani dalam bentuk keinginan yang beragam. Bahkan, akibat dari kesibukannya dalam melayani, makan pun mereka tidak sempat lagi. Namun setiap pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak selalu direspon baik oleh semua orang pada masa itu. Ternyata di antara mereka justru ada yang menjelekkan Tuhan Yesus dengan berkata bahwa Ia tidak waras lagi. Hal itu didengar oleh keluarga Tuhan Yesus. Tentunya yang namanya keluarga, mereka sangat prihatin dengan situasi yang dialami oleh Tuhan Yesus yang telah begitu lelah dalam melayani, namun Dia justru harus mendapat hinaan dari orang banyak. Itu sebabnya ibu dan sanak saudara Tuhan Yesus datang hendak membawa Yesus kembali. Saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus hendak mengajar kita bahwa tidak selamanya pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan selalu dihargai oleh orang-orang yang kita layani. Justru orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang merasakan pelayanan kita, bisa saja menyepelekan apa yang telah kita berbuat. Bahkan tak jarang merekalah yang justru mencela atau menghina kita. Jikalau saudara pernah merasakan hal yang demikian dan itu membuatmu kecewa, jangan putus asa dengan itu semua. Tetaplah melakukan apa yang baik, sebagaimana yang disampaikan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang terkasih, sesungguhnya pada masa itu sudah begitu banyak orang-orang yang meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama mereka nantikan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan semua pekerjaan dan beragam tanda mukjizat adalah atas kuasa Roh Allah. Namun bagi para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kehadiran Tuhan Yesus adalah sebuah ancaman, sehingga dengan berbagai cara mereka mengupayakan agar Tuhan Yesus ditinggalkan oleh para pengikutnya. Dan salah satu cara yang mereka lakukan, sebagaimana disampaikan dalam nas khotbah ini, adalah dengan menuduh Tuhan Yesus sudah kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa penghulu setanlah Ia mengusir setan. Saudara yang terkasih, apa yang ditujukan oleh orang Farisi kepada Tuhan Yesus adalah suatu fitnah yang begitu kejam. Kebencian yang ada dalam diri mereka sanggup membuat tuduhan palsu. Namun dalam situasi yang sedang difitnah,
Tuhan Yesus tidak membalaskan setiap kejahatan yang mereka berbuat. Yesus tidak marah atau dendam dengan sikap orang-orang yang membencinya. Justru ia bersikap tenang di saat ia difitnah. Ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Ketika engkau difitnah dan kepadamu ditujukan segala hal yang jahat, tetaplah bersikap tenang. Serahkanlah semua perkara yang engkau alami kepada Allah Bapa di surga. Sekalipun orang lain merasa kesal atau gelisah dengan perlakuan yang engkau rasakan, seperti kegelisahan yang dialami oleh keluarga Tuhan Yesus, yaitu ibu dan saudara-saudaranya, atas tuduhan palsu yang disampaikan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun, tetaplah tenang. Seperti Tuhan Yesus yang tetap tenang meskipun saudaranya gelisah, demikianlah kiranya para orang percaya ketika menghadapi berbagai persoalan, ia tetap tenang. Saudara yang terkasih, salah satu prinsip bagi orang percaya adalah tetap setia menyatakan apa yang benar. Jangan pernah takut ketika engkau menyatakan sebuah kebenaran. Meski banyak orang berbicara yang aneh, namun ketahuilah bahwa Tuhan Allah pasti akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan setiap orang yang mau menyatakan apa yang benar. Jadi, hal pertama di saat kita menghadapi celaan, ejekan, dan fitnah adalah dengan tetap tenang seperti Tuhan Yesus. Saudara terkasih, dalam merespon tuduhan palsu itu, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Pada ayat yang ke-23, Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam sebuah perumpamaan. Ia berkata, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Pada saat Yesus difitnah, ia tidak memakai kesempatan untuk membalasnya dengan kemarahan. Namun Tuhan Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajar. Ia membuka pikiran mereka dan berkata, iblis tidak dapat mengusir iblis. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, kalau kerajaan saling menyerang, bagaimana mereka bisa bertahan? Tuhan Yesus mempergunakan kesempatan itu untuk mengajar, bukan untuk membela dirinya atau menyampaikan kekesalannya. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran yang sejati bahwa sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan dapat diampuni. Adapun maksud dari perkataan ini adalah hendak menegur kebiasaan orang Farisi dan ahli Taurat yang dengan sengaja telah menolak kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Sekalipun sebenarnya mereka telah melihat beragam tanda yang diperbuat oleh Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa Dia adalah Mesias, namun mereka tetap menolaknya. Mereka mengatakan bahwa kuasa yang ada pada Yesus adalah kuasa iblis. Hati mereka sudah dikeraskan dengan segala yang jahat. Dan dengan demikian sesungguhnya hujatan mereka adalah penolakan terhadap Yesus dan anugerah keselamatan yang Ia bawa. Mereka tidak layak menerimanya sebab mereka telah lebih dahulu menolaknya. Saudara yang terkasih, dalam ayat 31 hingga ayat yang ke-35 dikisahkan bahwa pada saat itu keluarga Tuhan Yesus datang dan memanggil Yesus. Bagian ini tentu tak dapat dipisahkan dalam bagian sebelumnya yang juga telah kita baca tadi, di mana orang-orang menganggap Yesus tidak waras dan ahli Taurat bersama dengan orang Farisi menuduh Yesus kerasukan roh Belzebul. Sehingga keluarga Tuhan Yesus panik, mungkin jengkel, atau bahkan marah.
Dan ketika mereka datang, mereka melihat Yesus sedang mengajar. Mereka pasti ingin ketemu dengan Tuhan Yesus secara langsung pada saat itu. Pada ayat yang ke-33 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Selanjutnya di ayat 34 dikatakan, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Perkataan ini bukan berarti hendak meniadakan keluarga atau hendak mengutamakan hal lain daripada persekutuan dengan keluarga. Sering sekali nats ini disalahartikan dalam hal mengikut Tuhan Yesus. Ada banyak orang memahami bahwa tanpa keluarga, tanpa saudara, tanpa orang tua, kita dapat menjadi warga gereja yang baik, dapat menjadi orang Kristen yang baik. Tentu saudara yang terkasih, nas ini justru menunjukkan rasa penghormatan Tuhan Yesus terhadap keluarganya yang sangat peduli padanya. Yesus sendiri sangat menyadari perhatian dari keluarganya terhadap dirinya. Yesus mau keluarganya tetap akrab dan tenang menghadapi semua perkara yang terjadi padanya. Dan perkataan tersebut hendak menegur setiap orang yang saat itu menolak Tuhan Yesus agar mereka membangun rasa kekeluargaan dengan Allah Bapa di surga. Sebab dengan cara membangun hubungan yang baik dengan Allah Bapa, maka rasa nyaman dan penuh sukacita pasti menjadi milik setiap orang yang dekat dengannya. Hal ini menjadi suatu teladan yang patut kita lakukan dalam kehidupan ini, agar kita selalu menghargai keluarga kita. Anak-anak menghargai orang tuanya, dan orang tua selalu mengasihi dan dekat terhadap anak-anaknya. Saudara yang terkasih, jangan pernah melupakan keluargamu, sebab tanpa kehadiran keluarga, tanpa orang tuamu maupun anak-anakmu, engkau bukanlah siapa-siapa. Untuk itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hargai, cintai, dan doakan keluargamu. Saudara yang terkasih, dari keseluruhan karya pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya hal itu telah menunjukkan bahwa dialah Sang Mesias yang telah lama dinantikan. Yesus penuh dengan kuasa. Kuasa yang ada padanya adalah kuasa dari surga. Segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah atas kuasa Roh Allah yang kudus, yang hadir dan menyertai kehidupannya. Oleh karena itu perkataan para orang Farisi dan ahli Taurat adalah suatu penghujatan terhadap Roh Kudus. Lewat peristiwa itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesuslah yang dapat menghujat Roh Kudus. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang selalu mengeraskan hatinya dan menolak kesaksian Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya telah menunjukkan penolakannya atas anugerah keselamatan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak karya Roh Kudus yang hadir di tengah kehidupan kita. Roh Kudus selalu menuntun dan membimbing kita ke jalan yang benar. Roh Kudus menginsyafkan kita akan segala dosa-dosa kita. Roh Kudus mengingatkan kita untuk selalu percaya akan jalan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada begitu banyak hal yang terjadi di luar logika kita, dan itu semua adalah karya Roh Kudus.
Beragam karunia yang ada pada setiap orang juga merupakan karya Roh Kudus. Oleh karena itu, tetaplah menyerahkan hidupmu di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Jangan pernah menghujat Roh Kudus. Jangan pernah menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar terhadap seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu para orang percaya, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Sebab dengan mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang mereka itu, sama halnya dengan menghujat Roh Kudus yang ada pada mereka. Saudara yang terkasih, berjaga-jagalah agar jangan sampai engkau berdusta dan mencobai Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus dan jangan memadamkan kuasa Roh Allah. Sebagai orang percaya, marilah kita tetap berserah sepenuhnya akan kuasa dan tuntunan Roh Kudus, agar kita mampu berkata, berpikir, dan bertindak dengan benar sesuai dengan kehendak Allah di dalam Roh-Nya yang kudus. Kiranya Roh Allah yang kudus itu selalu menuntun dan menguasai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dan beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah sumber segala rahmat dan karunia, yang mengaruniakan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Tuntunlah kami Tuhan, agar mau dikuasai dan digerakkan oleh Roh Kudus. Jauhkan daripada kami segala sikap dan dosa yang mau mencela dan menghujat Roh Kudus, sebab itu merupakan kekejian bagimu. Namun kiranya Roh-Mu yang kudus itu berkuasa atas kehidupan kami, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semata-mata menyatakan kuasa dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.